maka kami memberi kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, mengusulkan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dari yang pertama Gus Darwis, kemudian tengah, tidak banyak-banyak, kemudian tiga dulu, yang terakhir Ustaz Ridwan Mustafa. Jadi kita mulai dari Gus Darwis, Katib ya, Katib Surya PCNU Kabupaten Lumajang. Kemudian yang kedua tim dari LBM, Lembaga Basul Masail PCNU. Kemudian yang terakhir nanya ketiga Wakil Ketua Tanfidia PCNU Kabupaten Lumajang. Monggo secara bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang saya hormati, saya langsung saja pada poin pertanyaan saya, karena setelah saya menerima undangan dari panitia yang ada di sini, saya baca Halaqah Nasional Fikih Peradaban. Tentu dalam pikiran saya itu ada pertanyaan, apa yang akan nanti dijelaskan dalam fikih peradaban. Ketika menyoal fikih, seumpamanya fikih yang akan dipakai dalam term ini adalah fikih menurut bahasa atau menurut istilah. Tadi Kak Azizi menyampaikan lebih ke istilah. Jadi fikih secara istilah al-ahkam al-amaliyah al-muqtasabah min adilliyah tafsiliyah. Berarti pikiran saya berarti nanti akan keluar tentang hukum-hukum, bagaimana menyikapi tatanan baru yang di saya tadi, tatanan baru yang berkembang khususnya di Indonesia bahkan di dunia, kemudian dipandang dari sudut fikih, sehingga mungkin ada disertasi ke Imam Mawardi, fikih minoritas, fikihnya bagaimana menyikapi amaliyah yang ada di Amerika sebenarnya. Di sana mayoritas orang Islamnya adalah minoritas, sehingga kemudian membutuhkan fikih baru untuk menjawab tentang ini. Saya berasumsi begitu, tapi ketika kemudian Ki Azizi menyampaikan bahwa dalam produknya memang fikih berperadaban itu dikaitkan dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian khaliqin nas itu diartikan muwafaqah linnas, muwafaqatun linnas ma'adal maksiyah. Saya mau mencari korelasinya dengan peradaban dalam teori-teori yang saya baca dalam beberapa literatur. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Khaldun ketika mau menjelaskan tentang apa sih peradaban itu. Kita kenal Ibnu Khaldun adalah peneliti pertama tentang peradaban dalam Islam. Di kitab monumentalnya adalah Al-Muqaddimah. Di sana seingat saya ada dua term yang dipakai oleh Ibnu Khaldun. Yang pertama umrah, yang kedua adalah khawar. Umrah dan khawar ini oleh penerjemah dan pecinta Ibnu Khaldun diartikan sebagai sistem kehidupan yang menetap di sebuah kota yang maju. Jadi saya masih untuk menemukan korelasi antara khaliqin nas bi khuluqin hasanin dengan kata khawar dan kata umrah. Bahkan kalau Muhammad Abdu yang terbaru di abad 19 mendefinisikan tentang peradaban itu dengan kata madaniyah dalam kitabnya Al-Madaniyah wal Islam. Jadi apa korelasinya? Kok kayaknya kalau akhlak itu bukan fikih, bukan fikih dari makna yang tadi disampaikan, makna istilahi al-ahkam bil amaliyah, al-ahkam al-amaliyah al-mufassal bil aqidah tafsiriyah. Jadi lebih kepada tasawuf. Kalau fikih yang kemudian ditaruh dalam judul ini fikih dari makna bahasa, mungkin bisa fikih ya. Jadi semua yang terkait dengan agama itu fikih. Jadi fikih beragama. Mohon pencerahannya sehingga konsepnya tidak kabur bagi saya untuk memahami proyek yang besar ini yang antusias sekali dari PP ini dan bagus sekali menurut saya, yang tidak kabur bagi kami orang-orang yang ada di daerah untuk memahami konsep ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya kedua belakang. Dari LBM NU.
Nama Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kiai. Langsung saja, nama saya Zainal Abidin. Saya tidak perlu banyak memperkenalkan diri. Saya adalah santri yang selama ini mengalami beberapa problema karena tidak mampu membumikan fikih. Jadi fikih itu kayaknya bahasa langit, apalagi yang belakang itu tidak mampu kami bumikan, dan kami senang sekali ketika menghadiri hal kayak ini karena judulnya fikih peradaban dan kayaknya ingin mengkontekstualisasikan dari fikih yang agak siasa. Cuman ngabutan ini pertama dari paparan yang singkat dari Azizi tadi itu seolah-olah cuman menyuguhkan dalil-dalil yang kayaknya searah dengan tujuan kita mengadakan hal-hal seperti misalnya tidak ada pemaksaan dalam agama yang disuguhkan dari ceritanya Nabi Ibrahim. Itu kayaknya tidak usah dipaksa, masa mau ngasih makan saja masih dipaksa itu jadi bisa. Tapi ketika kita lihat dari fikih itu seperti misalnya pemerintah itu kalau ada orang murtad di sana itu kan dikasih kesempatan 3 hari. Awak mulai balik tak pateni gitu. Jadi dikasih kayaknya harus Islam tidak sampai Islam kasih kesempatan 3 hari. Dan juga tari musola itu sholat juga dipaksa. Tari musola itu juga 3 hari. Kalau memang dia tidak meyakini kewajiban sholat, dia tentunya sama dengan murtad yang tetap meyakini tapi malas juga tetap dikasih jangka waktu 3 hari. Dia tidak Islam tak balik dan sholat tak pateni. Itu dalilnya sangat kuat. Jadi kami itu sebetulnya berharap dari yang seperti itu, seperti misalnya hadis Nabi Mabdalatinnahu Fakuluh. Itu kami sangat berharap gimana cara membumikan hadis ini sekarang. Bukan malah kayaknya menampilkan cerita yang kayaknya sebagai orang. Bukan saya mengatakan itu memang sangat maksud, tapi katanya Israiliyat. Jadi tidak bisa dijadikan hujah untuk menerapkan suatu hukum. Padahal hukum Al-Quran sudah jelas ada ya, misalnya untuk membumikan ini, istilahnya membumikan maka farabillahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman walakin masalah amal itu kayaknya juga tidak terhadap masalah orang tak harus Islam, harus dikembalikan ke Islam. Jadi itu yang pertama. Masalah kami ingin berharap masalah gimana caranya membumikan dalil-dalil yang sudah jelas dan sudah banyak di kitab itu. Terus yang kedua, masalah halaqah peradaban ini sebetulnya tujuan utama itu nopo, apa ingin melahirkan mustahil baru, apa ingin melahirkan menjadi baru, apa bagaimana? Kami ingin tahu apa ingin mencari siapa kira-kira para ulama dan para kiai yang hadis sekiranya yang mampu untuk jadi mustahil itu siapa? Apa seperti itu? Jadi kalau memang seperti itu keinginannya, kami juga berharap tentang syarat-syarat mustahil itu dikeluarkan oleh BPNU mungkin ini salah satu bentuk begini. Karena kalau kita ingin memakai persyaratan ijtihad yang diusul fikih klasik kayaknya kesulitan gitu. Jadi mungkin perlu ada seperti itu syarat-syarat ijtihad itu. Tujuannya karena untuk merealisasikan persyaratan ijtihad yang diusul fikih klasik hanya sulit, dan yang kedua untuk memfilter agar orang itu tidak mudah mengklaim dirinya sebagai ijtihad. Tapi gara-gara kita menganggap bahwa fikih klasik banyak tak cocok, kemudian muncul banyak orang mengaku dirinya ijtihad, kemudian merubah semua fikih itu. Tapi seperti itu, makanya perlu ada kriteria Cukup ya? Cukup. Ya. Enggak satu sebetulnya. Tidak satu. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi yang terakhir, singkat padat ya. Karena kita harus mengakhiri sebenarnya di jam 12.15 sebenarnya. Ya. Oh, sih. Tidak apa-apa katanya. Ya. Suruh maju, agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja. Secara terminologi memang
istilah fikih peradaban ini asing dalam tanda kutip. Cuman saya ingat tahun 2001 itu ada buku fikih peradaban ditulis oleh Muhammad Azhar. Itu justru anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah, Fikih peradaban. salah satu yang ditulis di buku itu adalah perubahan paradigma. Itu yang diinginkan. Kemudian yang saya bayangkan tentang fikih siasa itu ketika saya terangkan adalah salah satu contoh bagaimana sikap kita melihat contoh kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan seandainya ketidakadilan, kenaikan BBM, masyarakat yang kemudian susah dengan kondisi kebijakan dengan kebijakan yang ada pada saat ini. Dulu kita pernah ketemu dengan buku fikih rakyatnya Lahan Ali. Justru itu menarik gitu ya, langsung konseptual dengan kondisi yang ada pada saat itu ketika dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan kebangsaan itu. Nah, maka bagaimana kemudian fikih siasa itu juga menyikapi seperti itu, karena ini kondisi real warga Nahdlatul Ulama yang grassroots yang sangat membutuhkan kepada sesuatu problematika yang bisa dijawab terkait dengan nilai-nilai kebangsaan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perintah narasumber kami buka satu kesempatan dari depan. Monggo. Instruksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai dan sumber. Halaqah ini sangat menarik karena memang yang dibahas adalah fikih peradaban dan di sini diperjelas dengan bukan fikih siasa dalam tatanan dunia baru. Dari materi pertama saya sudah tadi tergambarkan di dalam nalar saya bahwasanya yang ingin disampaikan adalah bahwasanya fikih ini kita ingin memaparkan bahwasanya pemahaman terhadap problematika yang selama ini menjadi gejolak di masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan di BPNU ini dijelaskan adalah kebijakan BPNU kenapa harus berkebijakan seperti ini. Artinya itu tidak lepas dari nalar fikih yang selama ini dipahami. Walaupun tadi Azizi tidak sempat panjang lebar jelaskan tentang hal-hal yang masih belum diselesaikan ya, karena tentang prakteknya seperti apa. Namun sedikit ada gambaran tadi ketika membahas masalah haji, biar kami lebih fokus dalam memahami halaqah ini. Peradaban yang beliau sampaikan tadi kan ayat-ayat haji ya, itu tadi. Travel haji. Dan peran fikih siasa di sini. Mungkin memang. Sangat jelas bahwasannya kebijakan haji, terutama di Indonesia yang antriannya puluhan tahun, ini sebenarnya harus ada kejelasan dari BPNU. Apakah ini wajib atau tidak wajib? Gugur atau tidak gugur? Biar jelas kalau 250 menghasilkan produk hukum satu saja. Haji itu wajib atau tidak wajib? Wajib antri 7 tahun, apa wajib yang tanpa antri? Nah, terima kasih baik mungkin yang terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan travel. Pertanyaan travel katanya Kiai. Malah ngajak. Baik, sepertinya kita akan memulai dari yang pertanyaan terakhir, Kiai. Pertanyaan terakhir soal 250 seri yang ambisius tadi saya pribadi menyebut itu ditanyakan oleh penanya bahwa masuk satu aja nggak bisa memutuskan minimal soal haji gitu. Apa haji ini sudah tidak wajib gitu karena terakhir itu 41 tahun ngantrinya gitu. Dan seterusnya. Itu dulu mungkin Kiai. Panjenengan. Terima kasih. Ini pertanyaannya bukan fikih peradaban. Fikih peradaban itu bisa saya simpulkan dengan fikih sosial. Di fikih yang mengatur antara interaksi bukan masalah urusan amalia pribadi, bukan masalah amalia sendiri itu sudah kamu sholat berapa saja, nggak sholat dan seterusnya itu bukan urusan. Tapi bagaimana kita mengatur antara interaksi hubungan satu orang dengan yang lain.
Nah, ini yang paling pokok, seperti halnya nikah itu tidak sah walaupun dengan ada wali dan saksi kalau tidak dicatat di dalam pemerintahan. Kenapa? Karena dampak negatifnya bahaya. Kalau nanti ditinggalkan tidak ada tanggung jawab dan sebagainya. Nah ini kalau kita bukan wa khaliqin nasab bi khuluqin hasanin, bahwa di dalam masalah fikih al-ahkam al-ilmu bil ahkam asyariah mutasab bin adillah, itu mengetahui. Tapi yang paling penting di dalam masalah ini, fikih itu bukan hanya sekedar mengetahui, tapi fikih yang asli itu adalah yang diputuskan oleh pemerintah, itu namanya fikih. Makanya kau berbicara soal masalah ekonomi sah atau tidak, kalau tidak dilegalkan oleh OJK nggak akan pernah bisa nuntut. Contoh saja kalau zaman bicara fikih ya, sebagai kisah semacam itu kalau tidak di dalam pemerintah, masalah ghibah itu ada kasus orang ngerti masalah orang mutabani. Orang mutabani itu mengambil anak, nah terus ketika akan mati ya biasa ini diberikan kepada mutabana. Hanya berikan begitu saja, tidak ada yang lain ya. Namanya satu rumah ya, obatnya seperti itu. Akhirnya mati, betul, ponakannya gugat. Nah, masing-masing mempunyai kiai. Yang satu memakai ulama Syafi'iyah bahwa hibah itu tidak sah, layal zamu, layal syukwa, layal zamu ilah bil qabdi, itu belum obat, gak sah. Yang satu pakai mazhabnya Imam Malik. Nah, Imam Malik itu hibah itu tidak perlu qabul, pokok seperti qabul. Dia dimenangkan yang mana? Gak bisa diselesaikan. Yang selesaikan undang-undang. Kalau di situ ada sertifikat, ada notaris, yang menang ya itu. Loh, itu yang dimaksud peradaban itu antara interaksi satu dengan yang lain, bukan masalah pemahaman bagi pribadi-pribadi. Makanya kalau nikah terus ini sudah sah saja. Nah, kalau nuntut warisan jangan nuntut di pemerintah, ya sudah. Ini nuntut syariat saya, nuntutlah syariat, jangan nuntut pemerintah. Nah itu namanya. Kalau Anda kawin 3 resminya dengan siri terus gak dapat warisan, nuntut di sana, jangan nuntut pemerintah. Katanya ini kok sudah cocok dengan syariat, nuntut syariat saja warisannya. Itu bagaimana maksudnya? Nah, waktu bikin nasab bikin wasanin ini kalau sudah ditetapkan oleh undang-undang, wajib itu sudah harus. Yang kemasyarakatan untuk kemasyarakatan orang. Misalnya kita harus adaptasi dengan budaya dan tradisi. Bagaimana? Jangan sampai kita merusak orang-orang lain atau mencegah orang-orang lain melakukan apapun. Sing cara Mairama dikatakan dilarang melarang kesenangan orang asal tidak mengganggu lain orang. Jadi termasuk yang semacam ini kita hilangkan. Dan di dalam masalah wakhaliqin nasab bi khuluqin hasanin ini tidak mutlak semua. Itu perlu kita ketahui. Tadi sudah saya sampaikan ada konsep bainal muslimin. Makanya ketika sampeyan sekalipun tong alim fikih sampean jamaah kali Suriyai itu semarono Suriyai wiritan ini modelnya gak padha karo sampean petang-peteng seperti wiritan dhewe. Gak bagus itu. Nah, ini wakhaliqin nasab bi khuluqin hasanin. Wah, wiritan saya itu lebih hebat. Apa pangeran sing kuwi ngatur ya. Itulah muwafaqatun nas, ikutilah masyarakat yang di situ, ikutilah pemimpin yang di situ, ikutilah pemerintah di situ. Inilah di dalam konsep untuk jangan model-model malah modal madil. Ini penting. Nah, itu panjang nanti dalam masalah wakhaliqin nasab bi khuluqin hasanin. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah tidak menjawab masalah hukum, tapi hanya sekedar muwafaqatul linnas, menyesuaikan dengan budaya dan tradisi. Contohnya, ya alladzina amanu ta'kulu riba apa untuk apa? Ini mestinya kalau ada untuk apa kan dipahami syaratnya. Kalau kecil kan nggak apa-apa, tidak ada apa untuk apa. Tapi kenapa? Nggak ada ulama yang memperbolehkan kalau di situ kecil boleh, kalau banyak nggak boleh karena ayatnya ada mudha'afah. Nah, kenapa Al-Quran nggak menyebutkan ada mudha'afah? Karena menyesuaikan dengan budaya, di mana waktu itu sangat bangga kalau mendapatkan riba yang berlipat ganda. Sehingga dikatakan ada mudha'afah. Termasuk al-khabisatu, al-khabisina, al-khabisuna, al-khabisat. Dalam mazhab kita semuanya kita kawin dengan khabisat apa enggak boleh? Boleh. Tapi Al-Quran menyebutkan yang macam itu adalah kebiasaannya seseorang ya toyib ya oleh toyib, oleh khabis ya oleh khabis. Ini bukti.
Warofa ibu kumulatif ibu jurikum nisa itu melatih dakal pembikin. Tidak boleh kita kawin dengan wanita yang anaknya istri yang mengikuti suami. Loh, ini kalau kita pahami secara teks, kalau tidak ikut berarti boleh. Layakul ahadun min ulama'ina, baik ikut atau tidak ikut, kalau memang intakhaltumuhunna tidak boleh. Tapi kenapa disebutkan dengan warabaikumul lati dakhaltum ikum alati fi ujukum muwafaqatul linnas. Biasanya kalau ada perpisahan antara suami istri mempunyai anak istri, ini lebih cenderung mengikuti ibunya walaupun berhadapan dengan ayah sendiri daripada mengikuti ayahnya tapi harus berhadapan dengan ibu tiri. Ini bukan hukum, bukan ajaran Islam, tapi realita yang harus kita terima. Sing enek niku sing kejam iku ibu tiri bukan ayah tiri. Mulane nyanyian sing enek ibu tiri hanya cinta kepada. Gak ada ayah tiri yang gak cinta kepada ibu saja, malah justru anak tiri yang dimakan ayah tiri. Banyak. Loh, ini kita yang nyanyi ini. Ini penting kan ini. Wa khaliqin hasan itu setelahnya ittaqillah. Nah, terus setelahnya apa itu arti sayyatal hasanat teruskan seketika wa khaliqin hasan bi khuluqin hasanin. Jadi perlu diketahui bahwa fikih ini aturan hukum itu bukan masalah yang wajib-wajib saja, itu ya hukum, kita harus muafakah itu hukum. Hukum itu apa? Itu syariat. Syariat itu apa? Al-ahkam al-munazzalah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala tibaimul ulama minal kitab was sunnah nasson wastimbaton. Ini yang betul, nasson wastimbaton. Ya cuma salah satu aksam yaitu al-aqdu wal fiqh wa tasawuf, itu sama dalam satu hukum, itu syariat. Kemudian itu nanti itu masalahnya yang kita bahas ini hukum. Bagaimana konsep pemerintah harus memperlakukan negara. Yang kita ketahui bahwa negara seluruh dunia sekarang tidak ada negara daulah Islamiyah. Semuanya daulah wataniyah, semuanya daerah kebangsaannya. Makanya kalau dulu waktu zaman dulu kan haji itu membawa bendera Islam, sekarang enggak. Negara bagaimanapun akan membawa benderanya sendiri-sendiri. Orang Indonesia akan membawa negara bendera merah putih karena negara bangsa. Loh, di dalam negara bangsa itu apa? Negara yang daulahnya itu dikembalikan kepada penduduknya. Makanya kalau kita katakan negara Islam itu ada tafsiran 4. Satu, yang wajib mengikuti Islam. Kalau mengikuti wajib Islam, semuanya orang Islam wajib mengikuti agama Islam. Tidak ada yang boleh keluar dari agama Islam. Cuma agama Islam yang bagaimana? Ini tafsiran ulama-ulama yang nanti seperti yang ditanyakan tadi masalah orang murtad. Mari kita kaji kalau semacam itu. Kedua, dari masjid yang ditanyakan ini haji wajib apa tidak? Ini kan betul dijawab pemurah kan? Ini urusan agama itu dunia, itu namanya hubungan sesama negara itu bagaimana, apa yang diputuskan data konsepnya pemerintah terhadap negara bangsa. Di satu lagi Islam, kedua daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu di dunia sekarang sudah tidak ada daulah Islamiyah. Mekah pun bukan daulah Islamiyah. Buktinya sampai orang Islam masuk di Mekah wajib bayar pajak yang namanya visa atau paspor. Itu berarti bukan milik Anda. Kalau daulah Islamiyah berarti panjenengan boleh ke sana. Yang daulah Islamiyah itu cuma masjid itu saja, bukan daulah Islam mutlak. Islam di daerah gunung sampai di masjid orang Jawa lebu ya ora oleh. Itu loh, masjid itu katanya milik orang Islam, bukan daulah Islamiyah. Daulah Islam sebatas penduduk ini. Nah, daulah Islamiyah itu wujudnya zaman dulu yang sekarang sudah tidak ada. Makanya itu dia katakan pakai peradaban. Dulu itu sebagaimana disampaikan di Profesor Doktor tadi, yaitu karena perebutan itu legal, sekarang tidak. Dan itu dulu Sam itu sebagai tanah yang diwakafkan oleh Sayyidina Umar kepada orang Islam, yang sehingga orang non-Islam tidak boleh masuk di sana. Makanya konsep pajak itu kalau memang daulah Islamiyah, kalau bukan daulah Islamiyah tidak bisa. Konsep hukum potong dan seterusnya itu kalau di dalam daulah Islamiyah, kalau bukan daulah Islamiyah tidak bisa kita laksanakan. Kenapa? Bukan kekuasaan kita. Itu nanti saya lihat di dalam konsepnya amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dilaksanakan kalau mampu itu bagaimana. Ini perkembangannya. Jadi
Orang kalau melaksanakan akan timbul masalah itu juga dikatakan tidak mampu. Saya katakan Abu Yusuf ketika menjadi Qadil Qudud memberi keputusan ada orang Islam harus dibunuh karena membunuh orang kafir. Akhirnya demo besar-besaran tapi tidak pakai pengerahan massa, cukup dengan surat yang begitu banyak disampaikan kepada Abu Yusuf yang sampai mengatakan jurka, kamu telah katakan jodoh walai salatul kalsyai. Lihat dalam Anak juz 4 itu saja. Kemudian akhirnya Abu Yusuf lapor kepada Harun Rasyid. Abu Rasyid mengatakan tadarat bil khilah, harus kau batalkan. Bagaimana rekayasamu? Terus macam itu tadi. Loh, ini kenapa kok dikatakan? Karena hukum itu kalau terjadi istingkar nasbasi sarul fitan al-udul anhu sawabun wa akhabu. Kalau hukum dipraktekkan akan terjadi gejolak, pindah dari situ adalah lebih baik. Itulah yang benar hukum itu. Jadi yang saya katakan jangan kayak amatir, hanya yang ini. Nah, termasuk man badal hukuman badalatin hak dulu. Coba kita kaji apakah itu karena murtadnya atau karena dia meranginya. Tapi kenapa Abu Hanifah melarang orang wanita dibunuh? Padahal itu murtad. Dan dilarang orang wanita itu yang murtad itu dibunuh tidak boleh. Kalau orang tuanya murtad berarti anaknya juga dihukumi murtad karena tabahan, tapi tidak boleh dibunuh. Tapi yang dibunuh hanya laki-laki. Kenapa ini? Kalau di situ karena murtadnya mestinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena sama-sama murtad. Oh, ini karena wanita tidak mungkin akan mengerangi, akan mengusik kekuatan. Makanya yang diperangi itu yang membahayakan, yang akan menimbulkan mengusik kekuatan. Dalam hal ini untuk kekuatan di dalam Islam tidak akan pernah bisa, tapi bisa ditangani dengan bangsa urusan kenegaraan. Ini diantaranya. Nah, ini banyak sekali yang saya sangat sepakat kalau kita dialogkan yang semacam itu tuh. Saya seperti masuk di dalam lautan kalau saya ikan masuk dalam air kalau saya diajak dialog yang semacam itu. Itu profesi saya. Kemudian soal pintu ijtihad dibuka apa tidak? Gak pernah tutup pintu ijtihad. Siapa saja bisa. Nah, kemudian klasifikasi. Kalau di situ nanti klasifikasi tidak akan pernah bisa selesai masalah persyaratan ijtihad karena tidak ada dari Rasulullah ada persyaratan ijtihad. Persyaratan ijtihad itu hanya unsur politik untuk membatasi orang yang akan bersiap. Makanya kalau saya silakanlah kalau bisa, dan kalau tidak diterima ya tidak apa-apa, nanti tahun depan akan diterima oleh anak kita. Mujtahid mutlak. Jadi itu saya katakan itu wala tubali alaman khalafakum. Wala tubali alaman fatanakum. Zaman dulu juga seperti itu. Imam Ghazali dikritik oleh Ibnu Rusdi, tidak sepakat dengan Imam Ghazali, dan sebaliknya Imam Romli selalu berbeda dengan Ibnu Hajar selalu berbeda dengan Imam Romli, dan di dalam syarih selalu mengolok-olok kepada orang lain. Kita tidak usah memperdulikan itu. Kalau kita mantep ya sudah laksanakan. Kenapa ya? Mantap. Nah, iya. Contoh saja di zakat fitrah pakai uang, semuanya geger. Di PP harus saya katakan tak apa-apa, ukurannya ikut Imam Syafi'i. Gue geger, silakan geger kalau kamu. Saya punya dasar aku tidak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu memberikan zakat fitrah dengan menggunakan beras. Itu sudah melanggar daripada nas. Gak ada nas itu mengaku membuat zakat fitrah. Nah, mereka dikatakan kenapa? Karena beras. Karena itu makanan pokok. Makanan pokok apa yang dibutuhkan di masyarakat? Kalau yang diberikan sekarang yang dibutuhkan uang, bukan beras. Orang pergi dulu itu membawa beras karena digunakan masak di jalan karena lewat alas. Kalau sekarang nggak ada, bahkan uang saja nggak bisa bawa. Ada di sini uang. Nah ya. Terus ukurannya harus taklid kepada Hanafi. Saya nggak taklid pada Hanafi, cukup taklid kepada Syafi'i, tapi pola berpikirnya saja yang kita pakai. Nah. Oh kan berarti kalau Hanafi harus sesuai dengan mansus. Yang Imam Syafi'i saja nggak sesuai dengan mansus. Nah ukurannya satu nisab, kalau satu sah harus mengikuti Hanafi. Satu sah kita mengikuti Nabi. Tidak usah mengikuti Hanafi, tidak usah mengikuti Syafi'i. Kita yang tahu satu sah Nabi itu berapa, itu saja.
Saya edarkan sudah, silakan WW berbicara bermacam-macam. Sudah di WB saya rebuskan itu. Sudah saya tinggal. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di dalam masalah fikih. Karena semacam ini. Tapi ini kita berubah dari fikih menjadi. Tapi nggak apa-apa menyesuaikan apa itu namanya kalau dimunas juga menyesuaikan pertanyaan. Iya. Nah, kalau saya juga jadi berumus suatu bahasa LPB biasa ya semacam itu. Jadi loh, makanya kita perlu untuk mengkaji fikih klasik itu dijadikan fikih peradaban. Contoh saja. Sekarang ini saya akan belajar fikih hanya fikihnya saja tapi tidak digunakan intisari daripada fikih. Apa intisari dari fikih? Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau dikatakan jangan kencing pada air sedikit, itu apa artinya? Nah, sebenarnya itu berarti gak boleh mencemarkan. Itu jadikan akhlak, setiap hari amalkan. Itu cocok dengan rukun syariat. Termasuk ya kalau Gusti Allah dawuh warka'u marokin wasjudu lillahi dan seterusnya, diperintahkan sujud rukuk. Ini yang sampai bicarakan syarat rukuknya sujud saja. Kalau sujud harus meletakkan anggota 7 dengan sekaligus dan keningnya terbuka. Akhirnya sholatnya sama sekali tidak bisa menghilangkan kemungkaran. Tetap sekolahnya sholat ya tetap bertengkar. Kenapa gak tahu maksud daripada rukuk dan sujud? Cobalah lihat sejarah. Kenapa diperintahkan rukuk? Kenapa diperintahkan sujud? Diperintahkan sujud itu kalau sejarahnya dari orang Arab itu kalau menundukkan kepala enggak, karena itu merupakan atau merupakan kehinaan. Gak mau harga diri. Makanya Islam memerintahkan sujud untuk mengungkap rasa tawadhu. Nah disinilah berarti sujud itu adalah latihan atau terapi agar supaya engkau tawadhu kepada siapapun. Imam Ghazali menjelaskan tawadhu kepada orang bawah kita, seatas kita, sampai tawadhu kepada non-Islam. Loh kenapa? Walaupun kepada orang non-Islam, karena orang Islam non-Islam itu sekarang tidak Islam, tapi bisa terjadi dirubah oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Umar ketika waktu tidak Islam dihina-hina, tapi ketika masuk Islam menjadi orang yang paling mulia dari umat Muhammad setelahnya Abu Bakar. Jadi kita coba orang Islam yang duluan kalah. Ini jangan remehkan. Nah inilah yang dimaksudkan di dalam fikih peradaban. Rasalah rendah, rasalah bersalah kepada orang lain, masuk yang semacam ini. Ini peradaban kepada siapapun. Kemudian yang terakhir tadi masalah apa akan muncul fikih-fikih kayak fikih minoritas, fikih energi, fikih. Nah, ini isi dari fikih peradaban. Makanya di sini saya tulis hanya fikih yang hubungannya dengan fikih muwatonah, fikih kebangsaan yang saya tulis, termasuk konsekuensinya apakah kewajiban pendidikan negara Islam. Ini kalau didialogkan tinggal baca saja, itu sudah ada. Nah, terus sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Profesor Doktor tadi, apa yang dikatakan di dalam fikih dalam fikih Mawardi, kita tahu tujuannya di sana apa, alasannya apa diwajibkan, syariat wajibkan apa. Inilah yang kita termasuk dikatakan ruh syariat. Jangan sekali-kali kita di dalam fikih hanya tekstual tapi tidak pernah lupa dengan rohnya. Misalnya kalau ada orang yang sudah dicurigai mencuri kemudian hanya berbeda, ini tidak ada. Kalau memang dakwah tidak punya saksi berarti kita lepaskan, kita menggunakan praduga tidak salah. Kalau seperti itu hancur semuanya itu. Ya harus kita tahu. Ini sudah jelas ada korena-korena. Gak usah kita menggunakan itu, menggunakan siasat. Nah, termasuk fikih siasat yang paling enak itu Imam namanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu membakar semuanya kitab Al-Quran seluruh dunia dan memaksakan harus membaca sesuai dengan tulisan yang ditulis menjadi 6 itu saja. Ini sebagai langkah kemajuan yang luar biasa yang belum pernah ada dalil Quran, belum ada pernah dalil hadis. Bahkan waktu menulis saja antara Sayyidina Umar dengan Abu Bakar saya geger. Tapi Sayyidina Utsman sudah lebih kemajuan dan seterusnya. Ini diantaranya. Kemudian masih banyak ini maaf sedikit terakhir ini mawon. Kalau saya bicarakan masalah fikih siasat jangan ini. Kalau masalah niki ini masalah mutalafun baina.
Sayyidina Nabi Musa mengatakan kepada itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, la tutalibni rizqokal ghad wa inni lam utalibka ibadatakal ghad. Ya sampean paham. Hei Musa, jangan kamu tuntut rezekimu besok. Saya tidak pernah menuntut ibadahmu besok. Nah, maka dari sini Imam Ghazali telah menjelaskan orang itu tidak wajib istighol ibadah qoblal waqti. Ini tidak wajib ibadah qoblal waqti. Makanya sebelum masuk waktu zuhur tidak harus mencari air, tidak wajib untuk apa. Kalau sudah masuk waktu zuhur baru diperintahkan. Nah, di dalam masalah haji, kapan wajibannya haji? Syawal. Kalau kita Syawal nggak bisa, ya sudah nggak usah. Wah, tapi ini nanti pemerintah marah-marah atau kapilih marah-marah. Nah, itu tapi saya nggak. Tapi cuma Imam Ghazali menegaskan, ketika nanti tidak bisa pada waktunya dilaksanakan kecuali istighol qoblal waqti, apakah ini wajib? Yahtamilu ala yajiba wa yahtamilu ayajib. Ayajiba ihtimalani untuk berikhtiar juz 1 saja. Nah ini pun jelas sampai ini pula kita akan bertanya dalam masalah hukum fikih. Tapi ini cocok nih ditanyakan negeri ini betul peradaban. Fikih peradaban. Bukan fikih peradaban. Nah, gitu. Jadi yang jelas fikih peradaban ini adalah istilah baru, tapi muassalah berdasarkan dengan fikih lama. Tinggal kontekstualisasi kita berbicara ruhul syar'i, bukan hanya konsep zahirus syar'i. Ini yang penting. Makanya kalau kita teruskan termasuk orang-orang yang membicarakan kenapa tidak ada hukum had, kenapa tidak ada hukum potong tangan dan seterusnya. Itu kalau ingin bicara itu butuh waktu yang panjang, silahkan, saya siap untuk ceritanya semacam itu. Tapi maaf, waktu yang tidak memungkinkan ya dijajar kemudian akan diteruskan oleh beliau ini. Langsung saja. Ya, Terima kasih. Saya ingin menyampaikan supaya memfokuskan maksud dari pikiran. Sebetulnya gagasan ini adalah gagasan dari ketua ini yang sekarang Gus ada 4 tema yang akan dibicarakan dalam pikiran. Setiap tempat itu beda-beda. Yang pertama, setelah negara ini menjadi negara bangsa, sudah bukan negara khilafah, sudah bukan negara Islam, namanya daulah qaumiyah. Bagaimana status warga negara? Yang dalam fikih lama ada nama warga negara Bini, warga negara Musaman, warga negara Muahad dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang akan dibicarakan di peradaban itu, nggak bicarakan nanti. Tema kedua adalah setelah abad ke-20 dan negara itu sudah menjadi negara bangsa, bagaimana hubungan antar negara? Hubungan antar negara, bagaimana perang berdamai? Nah itu dibicarakan dalam tema kedua yang disebut dengan tata dunia baru. Sudah berbeda dengan apa sebelumnya, mulai Islam itu datang sampai sekarang itu udah beda. Iya kan sudah beda ya dengan sekarang. Maka kalau pakai yang lama, tekstualnya pakai lama, lam yakcok. Maka harus ada fikih baru, fikih antar negara. Kan gitu, termasuk tadi paspor. Kalau kita walau tahu tak gelem, ya kan waras foto dunia itu milik Tuhan kan gitu. Ya sampai ke haji. Lo usah haji dapat yang gitu. Ya harus diterima. Itu di antaranya. Jadi ini tata dunia baru itu yang sekarang menjadi tema di sini.
Kemudian yang ketiga adalah fikih bagaimana yang dimaksud jihad. Jihad fisabilillah. Kalau kita perang, jihad fisabilillah itu bagaimana? Kalau kita mengacu pada yang kita praktekkan, sekarang dari pahlawan, itu dulu ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan dengan teman-temannya, itu kan bahasanya begini, konsul NU se-Jawa dan Madura. Madura itu sendiri, dan Madura berkumpul di Surabaya mengeluarkan resolusi jihad. Itu kan bulan Oktober 22 Oktober yang kemudian menjadi hari santri itu tahun 1975. Itu pakai sabilillah, padahal negara ini waktu itu sudah negara bangsa, karena ketika proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta kan begitu, dan Undang-Undang Dasar 45 itu yang dibuat oleh DPRI itu dibuatkan dihapus ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya kan dihapus. Ini kan bukan negara Islam berarti kan? Tapi Kiai Hasyim Asy'ari bilang itu jihad fisabilillah. Nah, berarti NU itu sejak awal itu sudah menyatakan bahwa berjuang menegakkan negara bangsa itu identik dengan jihad fisabilillah. Itu poinnya. Itu akan dibahas. Saya nggak tahu yang pakai tema ini dari mana. Nah, ini yang ada 4 tema. Kemudian yang keempat adalah fikih yang terkait dengan perbatasan teritorial. Yang dulu di dalam fikih lama namanya thughur. Thughur itu wilayah, kalau bahasa sekarang daerah perbatasan dengan negara lain. Nah, ini bagaimana ini? Kalau kita ini ikut bagaimana ya, ada perwalan terdalam itu mana? Nah, ketika dia menjaga ke sana, ini kubur ini harus dibiayai, dan itu kan negara itu yang meminta. Nah, itulah yang harus kita bahas. Di kitab lama sudah ada, tapi konsep besarnya kan tidak ada. Ya memang dalam bahasa sekarang itu ijtihad. Ijtihad itu kan nggak pernah ditutup kan? Dibuka, hanya buka ono, masalahnya di sini. Tapi kalau dulu itu kan pinter. Orang ulama-ulama dulu itu ada namanya mainstream. Oke, tapi ada ulama yang tidak mainstream. Artinya disebut kaul syar. Iya kan? Tapi kan dicatat. Dicatat sehingga sekarang yang kaul syar ini sekarang yang lama ya, sudah nggak itu. Nah, ini antara ya, supaya kita ini tidak keliru dalam memahami. Nah, maka PBNU itu dengan menggunakan jalur komunikasi yang pernah dibangun oleh Gus Yahya ini meneruskan. Orang NU ini memang NU kan buku-buku, desa-desa, tapi pikirannya itu mendunia. Maksudnya kita itu jangan mengurusi konflik internal saja. Pilek-pilek. Belok atau apalah. Internal itu dua, ada internal ukhuwah Islamiyahnya, ada internal ukhuwah watoniyahnya. Sekarang NU harus lompat memberi solusi terhadap problem-problem dunia. Yang realisasinya itu ada dengan R20 yang dibagi kemarin. Jadi kita ini begitu. Lah, supaya tidak terjadi kesenjangan pemahaman antara warga di grassroots di akar rumput dengan yang PB yang elit, maka diadakanlah fikih beragama supaya kita paham. Dengan itu agama ini masing-masing agama tidak hanya Islam kan menjadi problem di internalnya sendiri. Iya kan? Kita ini marilah tokoh agama diundang semua. Coba di India itu. Di India itu ada masjid. Masjid itu lalu dibangun oleh orang Islam, tapi orang Islam mendukung. Dulu kalau menang kan miliknya, kan militer, kan menang perang.
Orang Islam itu minoritas di India itu, tapi menang Hadi Rojo, ya tinggal ngambil aja, kan ghanimah ini. Dibangunlah masjid. Kemudian ketika merdeka, kan orang Hindu yang mayoritas. Dituntut ini oleh orang Hindu, ini milikku ini, dulu begini. Akhirnya pengadilan India itu memutuskan bahwa itu harus dikembalikan ke orang Hindu dan orang Islam diberi tanah oleh negara untuk membangun masjid baru yang miliknya diri. Ini masjid Hindu. Orang Islam juga mau terima. 2000 manusia itu meninggal dunia mempertahankan masjid. Apa ini manusia? Itu loh Pak. Jadi Pak Yai, ini yang ingin disampaikan. Maka orang Hindu kemarin ketika di Bali itu harus jujur kata Musyahid. Ini selamat datang di Bali, bumi Hindu di tengah mayoritas Muslim Indonesia. Tapi di sini hidup damai. Ya, kayaknya kan seperti itu kalau keluar Pak. Karena di Bali juga orang juga konflik kan. Tapi kan harus begitu dia sebagai NU itu menjadi mendunia sesuai dengan dotnya itu. Dotnya itu kan melintas dunia. Nahdlatul Ulama kan dotnya itu. Ya begitu. Nah, nanti orang yang Nigeria itu mayoritasnya apa? Kristen. Orang Islam mayoritas. Itu juga mengganggu orang Kristen. Itu yang ingin diselesaikan. Oh cuma lah, pemimpin agama itu harus memberi solusi terhadap problem-problem. Jangan Anda karena mayoritas terus sembarangan. Itu yang dimaksud. Sehingga pemahaman masyarakat bawah dengan elit di PBNU itu bisa ketemu, bisa sama. Kalau enggak, bayinya sama, sumur minyak, kan gitu. Nah, di antaranya yang harus menjadi jembatan, Kiai Kodri ini, ya saya menjadi jembatan untuk memberi pemahaman bahwa agama ini harus memberi solusi dan itu dapat tanggapan. Jadi NU itu sekarang setara, bahkan di atasnya Robito Alam Islam. Ya, menyelesaikan persoalan, bukan bagian dari persoalan. Tapi kalau nunggu, kita mau di sini, ya sabar mari Pak, nggak selesai. Maka itu didahulukan. Robito Alam Islam ini Muslim League Muslim World ya. Jadi Liga Muslim Dunia. Itu Robito Alam Islami, itu diundang datang ke sana. Datang ke ini. Nah kita tahu itu pusatnya kan di Mekah. Muljub itu tempatnya di Mekah. Kalau yang sering ke Mekah tahu kan gitu kan. Di dekatnya Masnad Kiswatul Ka'bah itu kantornya depannya itu. Jadi sama-sama travelnya jadi tahu. Jadi di situ orang yang di orang Robito Alam Islami itu Arabi. Itu yang membiayai pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi itu andaikan Wahabi itu adalah ideologi negara. Ideologi negara. Walaupun sekarang ya cocok tobat lah karena salah satunya nggak betul cocok di era modern. Karena yang Muhammad bin Salman ini tidak mau itu. Tetapi dalam kondisi seperti itu dia diajak kerjasama di Bali. Lembaga dakwah NU mengusulkan supaya Wahabi minta pemerintah supaya dibubarkan. Ini namanya kan nyambung nggak? Satu sisi kita ajak untuk menyelesaikan persoalan, Wahabinya sendiri diusulkan oleh organ PBNU supaya dibubarkan. Ya masalah namanya. Ini isim Gus Yahya ini. Akhirnya bilang Gus Yahya, itu udah belum keputusan NU. Kan gitu. Jadi kita itu harus nyambung. Jadi kita menyambungkan pikiran di elit dengan pikiran di grassroots. Nah inilah diadakan fikih beradab. Terakhir, di dunia ini lembaga yang mendunia itu ada 3. Satu, ya kita sebut pertama NU. Nomor 2, Al-Azhar. Karena dia kaya dan strukturnya jelas.
Kemudian yang kita Rabitul Alam Islami. Rabitul Alam Islami itu sebenarnya semi negara karena biayanya anggarannya dari pemerintah. Kalau itu kan ada. Ya paling ya kalau muktamar terus pakai APBD gitu aja. Nah, nanti di gongnya itu kira-kira bulan Februari ya, itu nanti hasil dari Fikih Peradaban ini karena visinya itu sama dengan Al-Azhar. Nanti akan dihadiri oleh Syekh Muhammad Ahmad Thayyib dari Syekh Al-Azhar untuk apa melaporkan isinya gini. Karena visi Nahdlatul Ulama, ahli sunnahnya dan visi kemanusiaannya itu cocok dengan Al-Azhar. Lah, 3 lembaga ini nanti menyatu menyuarakan problem-problem dunia kemanusiaan dunia. Kemudian ada seorang tokoh masih muda, itu namanya Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Ghufri. Dia menulis buku judulnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Bukunya saya kaji itu, saya mengaji kitab putih di pesantren saya. Sebab kitab kuning sudah cukup di Aziz. Jadi kalau yang ngaji kitab putih kan nggak ada. Jadi saya ngaji kitab putihnya. Dan yang kosong ini diisi lah. Nah, gitu. Nah, itulah diantaranya yang sama visinya dengan visi NU ke depan. Tapi wong NU itu dunia ada, yang tentu saja ono sing paham. Nah, supaya ini trennya itu sama, maka diadakanlah fikih peradaban seperti yang sekarang. Saya kira itu biar kita itu tidak salah paham bahwa hal ini sangat. Nah, dan itu bisa Bapak baca di buku yang dibagi-bagikan itu ada, kemudian di buku kecil. Nah, itu maksudnya di sini. Saya kira itu mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Kita menambah wawasan kita bahwa kita ini walaupun orang yang macam besok lagi, tapi kita ini gagasan yang sudah mendunia. Kita mendahulukan kemanusiaan daripada apa istilahnya ngotot wah ini sesuai fikih ya daripada itu. Saya kira itu kurang lebihnya maaf. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan nih? Coba ambil. Sedikit perlu kita ketahui bahwa di antara yang mengilhami Gus Yahya untuk membahas fikih peradaban karena ulama-ulama Indonesia itu diremehkan dengan ulama Timur Tengah. Dianggap ulama Indonesia itu tidak ada yang ngalim seperti Timur Tengah, padahal tidak seperti itu, hanya karena kita berbahasa Indonesia itu saja. Nah, kenapa? Dan hal ini karena memang dari teman-teman kita itu kalau keterangan dari Timur Tengah dipakai, kalau tapi dari keterangan kita nggak mau pakai, karena kan ulama kita nggak selevel dengan mereka, padahal mereka belum tentu hebat, itu belum tentu. Makanya saya sering dari kitab Muhasab saya nggak mau. Kenapa? Saya kalau ketemu saya bisa bantah, saya gitu kan. Nah, diantaranya gini, jadi yang kita harus pede. Terus untuk momok istihad perlu kita sampaikan, asal usulnya tidak boleh istihad itu bukan istihad kita merumuskan hukum, bukan. Jadi pada pertengahan abad ketiga karena masih sistem khilafah itu man lahu liyasatun amatun fid dunya wal akhirati jami'an. Pemerintahan yang di dalam mengatur urusan agama dan urusan dunia otoriter pada khalifahnya, semuanya keseluruhan. Makanya ada undang-undang tentang masalah ibadah barang itu, sehingga muncul apa yang dikatakan itu Hajar tentang masalah orang sholat rogoib, orang sholat khamsi, itu termasuk bid'atun mahmumatun yajibu ala wulatil amri nahyuha wa tahziru murtakibiha fala taktaru biman qala wa minhum al-Ghazali macam itu. Nah itu kan
Gak etis sampai yang dikatakan beli hajar yang semacam itu betul nih. Karena itu konsepnya dalam khilafah kalau dipraktikkan sekarang kiamat itu geger. Nah, asal usulnya ketika ada masalah dalam waktu zaman setelahnya Rasulullah, yaitu ketika ada masalah apapun, sahabat ini telah mengumpulkan para ulama-ulama senior-senior untuk membahas masalah, untuk merumuskan hukum, mulai dari Abu Bakar sampai seterusnya, sampai harusnya khilafah 30 tahun. Dan itu terus berlanjut sampai abad ketiga itu sistemnya semacam itu. Namun pada pertengahan abad ketiga itu, karena orang Islam, umat Islam, daulah Islamiyah sudah mulai berkeping-keping, ada daulah Fatimiyah, ada Ismailiyah, Abbasiyah dan sebagainya, sehingga para ulama-ulama kiai-kiai fikih niki masih kuat untuk mempertahankan daulahnya sehingga menjadi lemah di dalam mempelajari kitab fikih sehingga kualitasnya merosot. Kedua, dengan anania kesombongan ngaku-ngaku ini, dan ketiga virus akhlak yang menimpa kepada ulama yang sehingga tidak jarang ketika ada masalah diaturkan kepada mereka yang menghalalkan darah dengan atas nama agama. Ketika ada masalah disampaikan jujur halal, haram itu harus dibunuh dan lain sebagainya. Ketika para ulama-ulama mujtahid waktu dulu itu mempunyai para santri-santri yang senior-senior, dan santri-santri ini tidak mau ijtihad sendiri walaupun mampu, lebih memperkuat pendapatnya kiainya, lebih memperkuat pendapatnya imamnya. Katakan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ghazali itu orang-orang yang mujtahid itu, tapi beliau lebih memperkuat pendapatnya imamnya dengan pakai dalil-dalil, sehingga diputuskan untuk meminimalisir perbedaan biar tidak saling menfitnah, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak boleh ijtihad sendiri, agar rumusan yang sudah ada saja dipakai. Nah, cuman rumusan yang sudah ada ini yang mana? Rumusan yang bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya dengan perkuat dalil. Alhamdulillah, walaupun mujtahid mutlak itu banyak seperti Auza'i, Sufyan Tsauri, Ustadz Hasan Basri itu mujtahid mutlak semua. Tapi yang punya santri yang handal bisa memperkuat pendapatnya para gurunya hanya 4 itu saja. Akhirnya dilintas pada mazhab 4. Itu pun yang dijadikan pedoman pemerintah diambil yang paling mukhtar, yang paling maslahah. Makanya ada qaul mukhtar. Maka qaul mukhtar itu bukan qaul yang baik, bukan qaul yang kuat, tapi kondisional. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Makanya bukan karena mustahil ijtihad ditutup, enggak, ditutup dalam rangka untuk menyelesaikan undang-undang yang dijadikan pedoman pemerintah yang pada waktu itu notabene ketika ada masalah mengumpulkan para imam-imam, para kiai-kiai. Dan saya yakin kalau sekarang di model semacam itu juga geger, membuat masalah saja sama-sama NU-nya geger. Nah, ini satu. Kedua, Imam Ghazali menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu hanya 2, dunia dan agama. Kalau dunia itu maslahatul akhirah, sedangkan kebutuhan dunia itu yang menjadi kiwamud dunia yang harus dijaga. Ini ada 3 macam, ada usul, ada muhayyid, ada mutamim. Yang usul ini dunia tidak bisa hidup tanpa itu. Ini ada 4. 1 sandang, 2 pangan, 2 kita papan, nomor 4 siasah. Ini siasah itu mengatur. Kenapa kok siasah? Ini kita diterangkan dawa karena dari sandang, pangan, papan ini ada orang yang perlu muhayyid, perlu ada pandi yang membuat pacul, membuat arit, membuat saka dan lain sebagainya. Yang dimana hal ini perlu ada penukaran yang harus ada pengaturan kalau biar tidak terjadi munaza'ah, biar tidak terjadi geger, menuai. Nanti yang mutamim itu ya termasuk ada yang macam meja dan seterusnya semacam ini mutamim. Cat barang. Nah, kemudian untuk siasah itu terbagi. Dikatakan Ghazali as-siyasatu fi intidhamin nas ila tariqim mustaqim al-munajji fid dunya wal akhirah ala arba'ati maratib. Ini harus paham supaya Anda tidak gampang ini bertentangan dengan agama. Ini wilayahnya siapa?
Lah, ada 4 derajat. 4 derajat itu yang pertama adalah khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah itu adalah pada waktu zaman Nabi. Itu tidak ada sampai kali ini dan nggak bisa dilakukan, yaitu man lam yasatun amatun fid dunya wal akhirah. Kalau zaman Nabi, Kanjeng Nabi itu bisa melaksanakan karena dikawal oleh Allah, dikawal oleh malaikat Jibril, sehingga ketika ada masalah apapun langsung diselesaikan. Sehingga nomor loro, itu lagi diterap nomor loro yaitu imaroh. Karena khilafah nubuwah sudah nggak bisa, nggak mungkin sekarang, nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin itu saya jelaskan itu teman baca tulisannya. Kedua, yaitu kekuasaan umaroh, pemerintahan negara bangsa seperti sekarang. Pemerintah itu punya otoriter mengatur masyarakat kecil dan besar, tapi hanya sebatas lahirnya saja, tidak boleh warga wilayah batiniah. Tidak boleh memaksa urusan batin. Makanya keputusan Munas di Jawa Barat dikatakan bahwa pemerintah tidak punya hak mengatakan, mengklaim ini aliran sesat atau aliran tidak sesat. Tak ada. Karena apa? Bukan wilayahnya pemerintah. Mewajibkan sholat, melarang atau menghukum orang yang tidak sholat, tidak ada. Karena wilayah yang ketiga kedua ini adalah untuk pemerintah, hanya otoriternya kepada urusan lahir, yang urusan interaktif biar tidak terjadi persengketaan. Ketiga, ini bu al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ini kekuasaannya terhadap batinul khosoh, tapi tidak bisa ilzam, tidak bisa manpun tidak punya kekuatan untuk otoriter membatalkan dan tidak. Makanya amar ma'ruf nahi munkar bil yad itu bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya polisi, bukan tugasnya ulama, tapi tugasnya undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Itulah yang punya kekuasaan. Polisi tanpa undang-undang nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar bil yad. Malah justru dia dipenjara karena ini. Yang ketiga lah darurat yang universal seperti yang semacam ini untuk batinnya orang awam. Nah, ini harus kita ketahui. Jangan terus pemerintah harus mempraktekkan membunuh orang kafir, membunuh orang murtad, kemudian mengkat orang yang tidak mau orang mencuri, terus meranjam orang zina dan seterusnya. Ini berubah. Ini yang dimaksud dengan peradaban, perubahan yang sangat signifikan karena sudah berubah sistem kenegaraannya. Nah, kalau kita melaksanakan melanggar HAM di dunia ini. Nah ini, Masya Allah, kalau kita bicara gini, makanya kita ngaji fikih sekarang ini tidak hanya sekedar tekstual, tapi kita kembalikan kepada kenapa dan mengapa. Itu tingkatannya S2 karena sesungguhnya itu kritisi kenapa, lalu bisa mengeksekusi itu nanti S3 tulisannya. Nah, sebatas ini karena dalam waktu masail hanya sebatas S1 ya, juga hanya menyusun literatur kevalidannya saja, tapi tidak sampai mengembangkan ilat-ilat yang ada, mengkritisi yang ada, sehingga gak meningkat pada S2 apalagi sampai doktor besok. Nah, semacam ini saya kembalikan. Ini penting saya sampaikan agar supaya kita tidak terus mana wilayah kita, mana wilayah apa. Fikih Anda di dalam muamalah urusan negara tidak bisa dipraktekkan kecuali didukung oleh undang-undang. Kalau tidak, ya asalkan samar itu dan itu tidak ada masalah, itu masalah jadi nggak masalah. Nah, makanya itu akan dikembangkan kalau fikih atau samaritonya bagaimana. Nah, ini kan nggak ada tuntutan di akhirat jupuk nyolong barang ipong. Kalau memang sudah tahu jelas orangnya memperbolehkan, no problem lah. Halal kalau orangnya sudah jelas memperbolehkan. Makanya dikatakan lala makarajun lala almaridi harajun lala musim pantak kudu buyuti apa ibu buyuti umatikum dan seterusnya. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.